warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami tim dari Biologi Adibuana Surabaya yang berkampus di Dukuh Menanggal. Jangan lupa belakangnya CITO, City of Tomorrow. Kami ada tim yang terdiri dari mahasiswa dan dosen. Dosennya yang pertama adalah Budia Karunia Ginawati. Kebetulan beliau dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Yang kedua saya sendiri Ngadiani, home base di Biologi. Budia tadi juga Biologi. Lalu ada satu yang masih dalam perjalanan yaitu Ibu Insinyur Susi Amila. Dia juga dari dosen Biologi. Nah itu Mbak Rika ini masih atau sedang studi di Biologi Adibuana Surabaya. Rika semester berapa? Semester 7 ke 8, Bu. Semester 8 sekarang. Sekarang semester 8. Alhamdulillah berarti sudah skripsi ya. Iya. Sudah tinggal menunggu skripsi dan lalu kemudian wisuda. Nah, ini salah satu keterampilan yang kami bekali untuk mahasiswa yang lulus supaya keterampilannya itu tambah. Jadi hidup di mana saja itu bisa merasa tenang karena bisa masak apa yang ada gitu. Budidaya sendiri kemudian menjadi olahan dan olahan itu bisa digunakan untuk sumber wirausaha, bisa usaha mandiri maupun usaha bersama dengan rekan-rekan. Para alumni juga bisa bergabung. Ada salah satu dari alumni yang juga punya keterampilan ini, salah satunya namanya adalah Mbak Puji. Itu sudah ahli dengan siomay, diolah dengan yang dari Palembang itu dia empek-empek gitu ya, bisa dari empek-empek. Jadi bisa dari ikan lele, bisa juga diganti ikan lain, ikan tenggiri. Itu di awalnya. Nah, ini gambar-gambar atau barang-barang yang ada di depan, bahan-bahan ini yang kami siapkan. Ini nanti judulnya adalah membuat siomay ala ekonomi. Jadi tidak ada udang, telurnya sedikit gitu. Telurnya buat pengeras supaya tidak terlalu lembek. Nah, karena ada beberapa dosen dan mahasiswa yang tidak suka dengan bahan ikan, maka pagi ini nanti kita juga menyiapkan dengan ayam, daging ayam. Setepak ikan lele ini dagingnya yang sudah digiling, dihaluskan kasar-kasar begitu, ini dari 3 kilo menjadi 1,3 kilogram. Ya, jadi para pemirsa nanti bisa menggunakan ikan lele yang besar supaya kepalanya tidak banyak yang terbuang, semuanya terpakai. Jadi yang nanti ini hanya sebagai penyuka saja, tetapi topiknya kita nanti dengan olahan ikan lele. Ikan ini dibudidayakan di belakang tempat kita bekerja. Dengan ada berapa kolam Budia di situ, kolam besar bundar itu? Tiga ya, ada 3 kolam dari terpal, lalu kemudian ada juga kolam-kolam kecil yang berasal dari kolam percobaan dari bahan apa itu gentong. Yang biru itu tong dari tong plastik gitu ya. Nah, monggo kita bergeser. Ini adalah setelah tadi bahannya utama ikan lele, kemudian kita ada kulit pangsit. Nah, ini kita tidak menggunakan kulit pangsit, biasanya kulit pangsit itu keras. Nah, ini judulnya kulit dimsum. Di pasar tradisional ada, kebetulan ini sekalian promosi, kita belinya di pasar Wiyung ya, ini ya, yang karena judulnya adalah siomay ekonomi. Lalu ini ada bahan saori. Lalu berikutnya adalah minyak wijen. Pemirsa, ini juga adik-adik mahasiswa. Ini kami Bu Yani, Budia dan Bu Susi memilih ini karena kuat
aromanya itu tajam, sehingga sedikit saja sudah bisa membius, ya, bisa membius yang mengkonsumsi. Lalu telur ini bisa di skip ya, kalau misalnya udah kok mahal sekali harga telur, pemirsa bisa dihilangkan, di skip, tidak pakai. Tapi nanti punya resiko terlalu lembek. Nah, kalau mau tidak terlalu lembek, tambahi tepung gitu ya. Telur. Terus lalu kemudian ada bawang putih yang masih wungkul-wungkul seperti ini, tidak usah menggunakan bawang putih yang jantan atau bawang lanang ya. Ini nanti dihancurkan. Jadi pemirsa tidak diulek. Kalau diulek itu minyaknya tidak keluar maksimal. Tapi kalau ini digeprek yang mantep gitu, sehingga minyak bawangnya itu keluar itu, menjadi aromanya yang bagus, yang enak sesuai selera. Berikut ada lada. Ini bisa pemirsa menggunakan ladaku, bukan promosi ya, tapi bisa menggunakan lada yang butir-butir itu lebih mantap gitu. Tapi kita ingin yang praktis, ekonomis ya. Ini kita menggunakan ladaku, cukup dengan 1 kilo daging 1 ladaku, karena penyukanya biasanya anak-anak tidak pedas. Ini nanti membuat daging itu tidak amis. Nah, yang berikutnya jangan lupa menambahkan gula secukupnya, sesuai dengan selera. Lalu pemirsa bisa nambahkan dengan garam ya. Garam ini tidak hanya membuat rasa, tetapi ada unsur yang pemirsa butuhkan, misalnya natrium ya, sangat yodium ya, itu untuk kecerdasan kita. Jadi meletakkannya garam harus dalam posisi tertutup supaya yodiumnya tidak menguap begitu. Jadi hanya seperti ini, dan di pasar tradisional itu mudah dicepai gitu ya, kita gampang menggunakannya. Nah, kalau pemirsa kepingin yang lebih ingin memasukkan sayuran, bisa ditambahkan beraneka ragam, tapi untuk kali ini kita tidak menggunakan itu. Jadi khusus dari daging. Nah, sebagai pengentalnya nanti itu kita menggunakan tepung tapioka, terkenal dengan tepung terigu biasanya. Maaf, tepung kanji ya. Tepung kanji. Kalau pakai ini biasanya tidak usah menggunakan terigu. Jadi khusus dengan tepung kanji cap mani ya. Itu nanti sesuai selera. Biasanya kalau telurnya banyak, ininya perlunya juga banyak. Kalau kandungan air dari ikan ini banyak airnya, juga sama membutuhkan tepung yang banyak. Nah, karena ini budidaya sendiri ya, lelenya, jadi dagingnya padat rapat gitu ya. Semoga juga proteinnya juga maksimal. Jadi begitu bahan yang kita butuhkan pada saat kita akan mewujudkan siomay dari daging lele. Lalu kemudian alatnya yaitu bisa menggunakan ini bowl atau baskom gitu ya. Bowl atau baskom. Nah, ini nanti buat seluruh dari adonan. Jadi yang pertama kita memasukkan adalah daging lele. Daging lele diberi bawang putih dulu. Jadi tahapannya itu memang di dalam rumusan itu bermacam-macam. Tapi nanti kita dengan melihat apa kok beda ya gitu. Jadi supaya nanti tahapannya. Nah, ini ya pemirsa akan mengeluarkan air ya. Itu kita buang dulu nggak apa-apa, tapi eman ya, nggak usah dibuang ya. Karena itu nanti zat yang dibutuhkan juga. Jadi ini daging yang sudah dihancurkan bentuknya seperti ini. Coba Mbak Rika, Mbak Rika. Nah, ini Mbak Rika ini mahasiswa yang dikader. Lalu kemudian yang dimasukkan berikutnya apa? Bawang putih. Nah,
Bawang putih yang sudah digeprek, diparuh. Ya. Ini tadi berapa siung? Apel, Rika? 20 ya? 20 ya. Ini kita paruh buat buat ayam sama lele. Kalau pakai tangan bagaimana Rika? Sudah cuci tangannya? Belum. Ya silakan cuci dulu Rika. Supaya enak gitu. Pakai tangan itu lebih bisa merasakan juga. Sambil merasakan ada duri atau apa. Sampai nanti menunggu kita ulet-ulet begini sampai menunggu sedikit licin. 2 sendok dulu Bu Dia. Sambil diraba-raba. Garamnya belakangan supaya tidak mengganggu komposisinya ini. Nah, ini sambil ini nanti semakin hangat semakin kenyal. Nah ini dia kita menemukan tulang. Jadi lebihnya kalau dengan tangan kita bisa meraba ada tulang. Ya. Nah, bagaimana Rika? Apakah bau ikan? Enggak ya? Ya, Bu. Sama sekali tidak bau ikan karena sudah bereaksi dengan bawang putih dan minyak wijen. Monggo Bu Dia lagi Bu Dia minyak wijennya. Sudah 2 tuh. 2, 3 biasanya kalau 1 kilo lebih gitu ya. Nah ini nemu lagi durinya. Ini lagi durinya ya. Jadi harus kalau saya sarankan pemirsa pakai tangan karena ini nanti untuk anak-anak yang paling suka. Nemu lagi durinya. Oke. Udah, lalu nah pemirsa menanyakan kira-kira berapa menit ya, garamnya belakangan sayang. Ini lagi. Ya. Ini tadi sudah minyak wijen ya Bu Dia ya. Ya, Kemudian ini saori Bu Dia. Saori. Ini 1,3 langsung taruh Bu Dia. Berapa? Coba 1 dulu. Kalis ya. Ya, jadi lebih ini coba Rika lihat lebih kasar apa lebih lembut ya. Ya, nanti semakin hangat kena tangannya Bu Yani semakin kenyal nantinya. Ya, jadi ada tahapan. Yang pertama tadi apa? Apa Bel tadi Bel? Pertama ayam, lele. Terus kedua bawang putih diaduk-aduk, minyak wijen, lalu kemudian saori. Saorinya tambah lagi Bu Dia. 1 sendok. Iya, 1 sendok. Untuk 1 kilo biasanya 3 sendok, tapi nanti dilihat. Jadi komposisinya Ya. minyak wijen. Iya. Cukup ini sudah. Sampai nanti akan membuat kenyal, tuh ya. Kurang lebih sudah ya. Rika waktunya sudah ini ya. Lalu ya gula garam jadi 1 enggak apa-apa Bu Dia. 1 sendok. Ya, cukup Bu Dia. Itu garamnya juga 1 sendok. Nah, gula garam ini dibarengkan aja. Cukup. Ini. Nah, pada saat sudah menjadi adonan seperti ini, pemirsa bisa nambahkan, bisa bengkoang, ya, bisa jamur, gitu, wortel, sesukanya. Tetapi untuk kali ini kita tidak membuat itu, jadi murni menonjolkan daging lele, gitu ya. Kalau tidak judulnya kelas ekonomi, pemirsa bisa menambahkan udang 1 kilo, ikan 1 kilo, seperempat, Ya, sama bawang pre seperempat. ya, sama bawang pre seperempat itu.
Nah, Ini kok berair. ini nanti lebih atos, jadi nggak apa namanya, tidak membuat apa namanya, siomay kita keras, terlalu lembek. Jadi kurang lebih dari 1/4 tadi sudah dimasukkan ke sini dengan 1 telur. Lagi Bu Dia, masih terlalu ini? Ya, masih terlalu lembek. Tangan saya aja Bu Dia, sambil cucian. Jadi pemirsa, nanti menjadi adonan yang mudah diletakkan di kulit pangsit. Ya, ini ya. Tinggal disendokin aja. Terus ini terakhir kita buat taburan bumbu masak supaya kita pede saja. Sebetulnya sudah enak tadi itu tanpa dengan bumbu masak ya. Bumbu masak apapun yang biasanya pemirsa pakai, bisa apa namanya, Royco, bisa Masako, buka magic, bisa jamur ya, bubuk jamur itu. Nah, sudah adonannya seperti ini. Sekarang Rika bisa mengambil 1 kulit. Nah, ini dipastikan karena selera apa namanya tuh, selera pemirsa itu macam-macam ya, ada yang suka asin. Nah, ini diincip gitu ya, diincip, dibuat 1 adonan yang kurang lebihnya ini. Jadi pakai sendok juga boleh gitu ya. Jadi adonan yang sudah siap dimasukkan. Monggo diincipi sampai yang kerso incipi mentah, kalau saya mau aja. Sudah kasih nanti. Kurang kasih. Kurang aja. Nek saya sih cukup, tapi nanti di apa namanya, cukup ya. Nah, ini tadi berapa sendok Bu Dia? 1 sendok makan garam sama 1 sendok makan gula ya, munjung. Nah, ini menjadi adonan yang sudah siap untuk dimasukkan. Monggo silakan. Nah, bentuknya nanti seperti ini, kekenyalannya seperti ini. Jangan lupa ini dandangnya yang dibutuhkan juga. Terus sebelumnya dandang itu nanti supaya tidak kelet, saudara, ibu bapak pemirsa, anak-anak, adik-adik dikasih minyak nih. Ya, dikasih minyak, diolesin minyak gitu. Dengan apa Mbak Anu? Ya, kalau biasanya mainnya tangan. Tapi biasanya kalau saya di rumah pakai itu, kuas. Ya, itu yang untuk sambal itu kerok sambal ya. Gurih ya Bu Dia rasanya. Ya. Rekomendasikan untuk dipakai ini banyak, bisa lele, bisa patin, bisa kemiri, ya, gitu. Kulitnya nggak patut kalau ya, bisa kan foto ya. Kalau saya dari Lamongan biasanya suka ini kan foto karena manfaatnya vitamin tinggi. Ya, kalau habis pergi gitu Bu Dia, itu kita nggak lelah kalau makan foto. Iya. Ya karena itu tadi proteinnya sangat bagus, jadi sel-sel yang bisa sehat kembali. Nah, ini monggo sekarang wadahnya seperti ini. Gitu. Jadi kita membuatnya gampang sekali. Adonan dibuat seperti ini, dibentuk yang cantik jelita. Nah, gampang sekali nggih. Nah, cantik jelita. Di situ dipastikan sudah diolesi ya. Di sini coba sekarang Rika ditanya Bu Yani sama Bu Dia, apakah Rika pede membuat ini? Percaya diri? Ya, untuk menjual percaya diri?
Ya, setelah Iya. mengerti resepnya Nanti resepnya ternyata tidak sulit, mudah dicari di di pasar. pasar tradisional. Ya, ini nanti setelah dimasukkan di dandang, ditambahkan dengan minyak wijen lagi, Bu Dia. Iya. Nah, sekarang ini semua bahan dimasukkan. Bu Dia yang ngasih minyak wijen. Ya, ini pemirsa kalau sudah mau matang itu dikecut lagi supaya aromanya lebih lebih membahana ya. Jadi pertama tadi juga dikecut, yang terakhir juga dikecut. Jadi Bu Dia satu-satu, kalau saya rodok ono setengah tremore ya. Biasanya dijual 10.003 ya, tapi kalau ini istimewa.